Wasit VAR asal Thailand Sivakorn Puudom yang dianggap kontroversial ketika Indonesia menghadapi Qatar dan Uzbekistan kembali bertugas di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 antara Indonesia melawan Irak. Kenapa dari sekian banyak wasit AFC masih menunjuk wasit Thailand tersebut untuk bertugas di laga yang melibatkan timnas Indonesia? Apakah Indonesia yang menjadi tim kuda hitam di Piala Asia kali ini memang layak menjadi raja baru Asia Tenggara? Kita akan membahasnya bersama anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga serta pengamat sepak bola Bung Kusnaini dan mantan pemain timnas Indonesia Aji Santoso. Selamat malam Coach Aji, Bung Kusnaini dan juga Mas Arya. Selamat malam. Baik. Saya langsung ke Mas Arya. Mas Arya, dari sekian banyak wasit, AFC menunjuk lagi wasit VAR Thailand Sivakorn Puudom untuk laga Indonesia melawan Irak. Apakah hal ini menjadi concern bagi PSSI, Mas Arya? Pasti jadi concern ya. Tapi sih kan kali ini dia jadi asistennya VAR ya, bukan jadi asisten utama VAR, dia bukan jadi asisten. Di sisi lain juga kita udah ini ya, sebelumnya udah sampaikan protes kita dulu waktu kemarin pertandingan setelah melawan Uzbekistan. Jadi kita sih berharap tidak ada lagi lah yang aneh-aneh seperti sebelumnya gitu. Tapi kita optimis saja ya dengan situasi yang ada ini gitu. Gitu Mas. Poinnya apa saja dalam surat protes yang disampaikan ke AFC terkait dengan laga Indonesia menghadapi Uzbekistan kemarin, Mas Arya? Yang pasti kita komplain mengenai wasit utama. Kemudian kita juga dengan wasit VAR ya. Itu sudah kita lakukan, dan juga poin-poin seperti pelanggaran ataupun offside dan sebagainya itu juga kita sampaikan, ataupun yang misalnya ketika ada free kick-nya Witan itu kan bukanlah menuju red card ataupun penalti, tapi yang dilakukan adalah justru melakukan pengecekan VAR juga. Di samping itu kita juga mengingatkan wasit yang setiap kita mau pressure tinggi, ada langkah-langkah untuk menahan proses permainan yang kita lakukan gitu. Seperti misalnya lemparan ke dalam, itu kita mau cepet-cepet anak-anak itu diulang lagi, itu memperlambat permainan. Ataupun tendangan bebas kita dari bawah mau cepet itu lama, diperlama oleh mereka gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita sampaikan kepada AFC kemarin, kepada ini ya, inilah penyelenggaraannya gitu, khususnya untuk di meskomnya juga gitu ya. Gitu, jadi maksudnya itu cara kerja wasit ini bisa dianggap halus sekali begitu ya untuk menghambat permainan Indonesia, Mas Arya? Ya, tapi kita harus akui Uzbek memang bagus banget ya. Uzbek itu bagus banget, jadi mereka sangat pertandingan itu mereka terlihat menguasai. Anak-anak kita juga tidak seperti ketika bermain dengan Korea atau dengan Yordania, kita harus akui itu. Tapi di sisi lain juga kita harus maunya ya kalau menang pun ya fair-fair aja, jangan sampai ada kejadian seperti kemarin gitu. Jadi kita harus akui itu Uzbek bagus, jangan kita katakan bahwa ini faktor utamanya di wasit, kekalahan kita enggak. Uzbeknya memang bagus. Tapi di sisi lain itu kalau mereka memang menang fair kan enak juga gitu kan, tidak akan ada yang komplain lah kalau kita juga kalahnya baik-baik aja gitu. Gitu Mas. Oke, saya ke Bung Kusnaini. Bung Kusnaini, Anda melihat penunjukan wasit VAR ini yang 2 kali beruntun, wasit kontroversial tapi ditunjuk lagi begitu ya, walaupun menjadi asisten wasit VAR, tapi toh tetap saja dia bertugas di sini. Bagaimana Anda melihat ini, Bungkus? Apakah ini hal yang wajar, Bungkus? Iya, kalau dalam penyelenggaraan pertandingan itu, penunjukan perangkat pertandingan kan menjadi wilayah yang merupakan kewenangan penyelenggara ya. Yang namanya peserta kan kita nggak bisa minta siapa wasit yang ditunjuk atau menolak wasit ini, menolak wasit itu. Penyelenggara yang memutuskan siapa yang bertugas, dan tentu mereka memutuskan itu berdasarkan banyak pertimbangan ya, netralitas, lalu track record, apakah dia sebelumnya membuat kesalahan yang dianggap fatal sehingga harus diistirahatkan. Itu pertimbangan-pertimbangan yang biasanya sudah dibahas secara menyeluruh, dan kita sebagai peserta, sebagai tim yang bermain tidak punya hak untuk menolak ya. Ini saya pikir bagian dari sikap sportif yang harus kita tunjukkan juga, nggak perlu menolak siapapun yang bertugas. Kita cuma bisa berharap bahwa kali ini bisa memimpin dengan baik.
Saya pikir Coach Aji juga akan berpikir seperti itu. Nggak bisa menolak kita siapa yang bertugas. Dengan mengirimkan surat protes ke AFC, apakah ini langkah yang tepat yang dilakukan oleh PSSI, Bungkus? Iya, kalau hal-hal seperti itu kan bagian dari istilahnya mitigasi ya, berusaha supaya tidak terulang hal-hal yang bisa menghambat, mengganggu. Tapi keputusan akhirnya tetap kita harus hormati, merupakan kewenangan penyelenggara. Jadi saya pikir kita nggak perlu terlalu banyak buang waktu mempersoalkan siapa yang bertugas. Oke, ketika laga menghadapi Qatar begitu kan, PSSI juga sempat mengajukan protes soal kepemimpinan wasit tapi ditolak saat itu. Nah, saat ini bagaimana Anda melihatnya, Bungkus Naini? Apakah memang ini hanya sebagai peringatan saja kepada AFC atau bagaimana Anda melihatnya, Bungkus? Iya, saya lebih melihat itu sebagai upaya untuk memitigasi supaya di pertandingan-pertandingan selanjutnya hal yang dianggap Indonesia merugikan tidak terulang. Jadi istilahnya panitia penyelenggara pun lebih hati-hati, termasuk wasit yang akan bertugas. Saya pikir juga tahu bahwa Indonesia mengajukan protes sehingga akan memimpin lebih baik. Tapi sekali lagi, keputusan akhirnya tetap kewenangan panitia penyelenggara, kewenangan AFC untuk menugaskan siapapun yang menjadi perangkat pertandingan. Saya ke Coach Aji. Coach Aji, Anda melihat apakah memang keputusan-keputusan wasit kemarin banyak menghambat permainan Indonesia juga? Ya, kalau ada 3 momen ya dari Sananta yang Ferrari cetak gol sama Rizky Ridho sama Witan. Kalau menurut saya dan itu juga disampaikan juga oleh Bung Jimmy Napitupulu bahwa yang 2 itu clear. Sananta sama Rizky Ridho itu keputusannya wasit cukup tepat. Hanya saja keputusan yang diambil ketika Witan Sulaiman dilanggar itu yang menurut saya sedikit membingungkan ya, karena kita tahu kaki kirinya Witan itu berada di garis penalti box, artinya bahwa kaki kanannya dia lebih dalam di penalti box ya, tapi wasit memutuskan lain. Tapi bagi saya apa yang dikatakan oleh Bungkus ini tadi sangat tepat. Pemain tidak perlu lagi terlalu fokus dengan wasit, tetapi lebih fokus pada pertandingan. Apalagi sekarang pertandingan nanti itu ada asisten wasitnya juga yang VAR juga dari Thailand. Justru itu pemain kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak terlihat oleh wasit di tengah, tapi terlihat wasit oleh di VAR. Itu akan membahayakan. Itu terjadi ketika Rizky Ridho melakukan tendangan lanjutan terhadap pemain Uzbekistan. Wasit di tengah tidak melihat, tetapi ada rekamannya yang wasit VAR gitu loh. Jadi untuk itu, untuk mengantisipasi itu, yang pertama pemain harus lebih fokus ke pertandingan. Yang kedua, pemain-pemain belakang kita harus lebih hati-hati, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran meskipun tidak terlihat oleh wasit di tengah. Itu akan merugikan kalau terlihat wasit di VAR. Seperti itu, Mas Reza. Oke, Coach Aji, dengan kehilangan seorang Rizky Ridho di lini belakang, begitu apa dampak yang paling akan dirasakan oleh timnas Indonesia ketika menghadapi Irak nanti, Coach? Ya, ketika pertandingan melawan Uzbekistan, striker andal kita, Rafael Stoic tidak bisa main dan itu sedikit mereduce kekuatan penyerangan tim kita. Nah, sekarang nanti pertandingan ketika melawan Irak nanti, perebutan 3, striker kita bisa main, tapi kita kehilangan pemain belakang. Tentunya Coach Sintayong sudah menyiapkan kira-kira siapa pemain yang tepat untuk bisa menggantikan posisinya Rizky Ridho. Mudah-mudahan pemain yang dipercaya untuk menggantikan posisi Ridho ini tentunya bisa menjawab dengan penampilan yang gemilang, karena itu merupakan kesempatan juga ya. Dengan tidak hadirnya Rizky Ridho, tentunya ada pemain lain yang mendapatkan kesempatan untuk bermain. Yang terpenting adalah bagaimana pemain ketika diberi kesempatan oleh Coach Sintayong, dia bisa menjawab kesempatan itu dengan permainan yang baik. Seperti itu, Bung Reza. Oke, saya ke Mas Arya lagi. Kalau begitu Mas Arya, dengan kehilangan sosok kapten begitu ya, yang kerap memotivasi para pemain ketika berada dalam momen-momen sulit, dan kita harus kehilangan sosok Rizky Ridho di lapangan ketika menghadapi Irak. Bagaimana ini akan berdampak kepada tim, Mas Arya? Berdampak, pasti berdampak. Kita nggak bisa mengatakan nggak berdampak karena Rizky Ridho kan kapten dan pemain inti, udah pasti. Artinya pasti ada pemain lain yang terpaksa mau nggak mau kan digeser ke posisi dia ataupun dicari pemain yang bisa melapis di posisi dia itu gitu. Tapi kita tetap yakin lah kalau untuk posisi kapten saya rasa kita ada beberapa alternatif yang kemarin kan udah dicoba juga oleh
Coach Sintayong ya, apakah itu Arhan atau Nathan atau siapa nanti bisa lah. Tapi yang pasti kalau lihat statistik sih kita, apalagi yang terbaru gitu ya, dengan statistik yang pemain kita sekarang ini, saya rasa kita optimis. Tapi jangan jadi takabur gitu. Itu aja sih yang kita lakukan, dan anak-anak cukup sekarang ini kita lihat mereka cukup santai dan percaya diri gitu ya. Mudah-mudahan mentalnya bagus, jadi lebih oke, nggak gugup lah untuk nanti untuk bertanding gitu ya. Walau ini jadi penentuan, tapi mudah-mudahan mereka oke. Dan selama berapa hari ini kita lihat oke mereka sih. Itu Mas. Oke, Bung Kusnaini, apakah memang pilihannya ada di Komang Teguh? Bung Kusnaini, Anda melihatnya seperti apa untuk menggantikan sosok Rizky Ridho? Iya, di pertandingan sepenting ini tentu Coach Sintayong harus sangat hati-hati kalau mau melakukan perubahan strategi ya. Biasa bermain dengan 3-4-3 terus tiba-tiba main dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3, itu kan perubahan besar yang akan sangat riskan ya, sangat berisiko. Jadi yang paling mungkin adalah mempertahankan formasi 3-4-3 tapi memasukkan pemain lain menggantikan peran Rizky Ridho. Saya pikir Justin di belakang sudah solid, Ferrari di belakang sudah solid, sehingga mau tidak mau Komang yang mungkin harus dimainkan. Daripada menggeser Nathan ke belakang misalnya terus mencari gelandang yang lain, lebih bagus menurut saya memainkan Komang, karena Komang juga sudah beberapa kali dicoba kan, bahkan dia termasuk pencetak gol terbanyak dengan 2 gol sejauh ini. Jadi menurut saya Komang confidence-nya, kepercayaan dirinya lebih tinggi dibanding kita memasukkan misalnya Arhan di tengah kemudian menggeser Nathan ke belakang. Ini pertimbangan-pertimbangan yang pasti harus dipikirkan oleh Coach Sintayong. Jangan lupa juga satu hal, Irak ini punya pemain depan yang berbahaya. Ada Ali Jassim ya, pemain yang sudah mencetak 3 gol, pemain yang cepat, yang punya kemampuan shooting bagus. Karena itu memang pertahanan kita harus sangat solid, harus rapih, nggak lagi terjadi celah-celah. Dan seperti dikatakan Coach Aji tadi, yang paling penting itu pemain kita sangat fokus ke permainan, jangan terbiasa melakukan gerakan-gerakan susulan gitu loh. Ini kan kadang-kadang kelemahan pemain kita itu. Momen pelanggarannya mungkin nggak apa-apa, tapi kadang-kadang ada gerakan susulannya yang kalau nggak ada VAR nggak bahaya. Tapi kalau ada VAR, gerakan susulan itu kadang-kadang yang menjadi penyebab terjadinya hukuman. Nah ini saya pikir yang harus diwaspadai oleh pemain kita. Ini ada VAR, karena itu fokus ke permainan, tidak terpancing melakukan gerakan-gerakan atau hal-hal yang tidak penting, karena kita sangat penting memenangkan laga ini untuk lolos ke Olimpiade. Baik, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan peta kekuatan dari Irak khususnya seperti apa kita seharusnya bermain begitu ya untuk bisa meredam kekuatan dari Irak tersebut. Nanti kita bahas sesaat lagi usai jeda, tetaplah di Prime Time News. Baik, kita kembali berbincang. Pemirsa, saya langsung ke Mas Arya lagi. Mas Arya, target kita sebelumnya kan lolos ke perempat final dan akhirnya itu terpenuhi. Bahkan kita bisa sampai ke semifinal. Dan publik lalu berharap agar kita bisa tampil di final begitu. Walaupun akhirnya kita kalah dari Uzbekistan. Apakah hal ini mempengaruhi mental para pemain, tekanan dari publik tersebut, Mas Arya? Saya rasa enggak ya, bahwa mereka kan sudah mencapai target yang kita inginkan. Tapi kan kemudian namanya mereka juga pasti ada keinginan untuk naik ke atas ya. Artinya target tercapai satu ya pasti kita ingin naik ke tahap 2 dong. Dan ini juga mental yang kita bangun ke mereka bahwa ini situasi yang terjadi di semifinal. Jadi seperti kemarin kita lawan Uzbek itulah Uzbek itu yang layak masuk semifinal. Dan itu yang kita hadapi. Jadi bukan sesuatu yang gampang gitu. Jadi itu pun membuat mereka akhirnya paham dengan situasi situasi yang terjadi, lawan mereka juga sangat kuat-kuat, tapi tidak menjatuhkan kita gitu. Dan soal keinginan kita semua untuk mencapai Olimpiade itu pun jadi pecutan untuk mereka untuk mengejar itu, tidak menjadikannya jadi beban gitu. Itu kan masalah mental lagi ya. Dan ini kita rasa sih dari apa yang kita lakukan, di mana Pak Ketum juga Pak Erik selalu mengatakan mereka main lepas, walaupun ada di depan mata ada Olimpiade dan sebagainya, tapi itu jadi sesuatu aja, tapi tidak jadi memang penting. Mental kita kan tahu dari dulu kita ini hampir-hampir terus gitu ya. Ini pernah hampir, beberapa kali kita hampir-hampir. Jadi mudah-mudahan kali ini kita bisa berbuat lebih lah. Dan mental anak-anak juga tidaklah kami di tim itu tidak membuat mereka jadi lebih apa ya, tidak jadikan itu jadi tekanan bagi mereka, enggak gitu.
Gitu sih, Mas. Oke, Mas Arya, ketika Pak Erik masuk ke ruang ganti pemain dan juga memberikan motivasi, bahkan ada kata-kata jangan sampai kita diinjek-injek, ini dalam konteksnya apa, Mas Arya? Ya, masalah kemarin aja ketika kita misalnya mereka di down ya, kan kelihatan sekali ketika kemarin gagalnya dianulirnya gol itu kan mereka langsung drop itu mentalnya itu, dan seterusnya udah mulai drop itu kan salah satu bahwa ketika mereka udah mulai merasa bahwa mereka punya capaian tertentu kita nggak sesuai, langsung mentalnya kan drop, itu kan kelihatan kan nggak lama itu kan langsung kita kebobolan itu. Jadi menurut kami Pak Erik itu lebih kepada walaupun misalnya ada gangguan dari wasit atau apapun namanya, ya lo harus tetap main benar, jangan jadi terganggu dengan itu. Kita jangan mau dipancing atau apapun namanya, jangan mau gitu. Lebih kepada apa sih, Pak? Sebagai bangsa kita jangan mau dipancing untuk hal-hal seperti itu yang buat kita di drop gitu. Kecewa dan sebagainya buat kita drop, nggak seperti itu gitu. Itu cuma arahnya ke sana gitu. Oke, baik. Bungkus, jadi peluang kita melawan Irak seperti apa, Bungkus? Iya, sebetulnya lawan terberat kita tuh kemarin lawan Uzbekistan ya, karena memang kita sudah lihat di Piala Asia 2-3 kali nih Uzbekistan tuh agak superior ya. Mereka tidak pernah kebobolan, mereka selalu menang. Dan kalau kita lihat bagaimana mereka menuju ke Piala Asia, itu persiapannya kan sangat baik. Bahkan ini tim yang sudah disiapkan juga seperti Indonesia, itu lebih dari 3 tahun. Karena itu memang mereka sangat kuat. Beda dengan Irak kalau menurut saya. Irak ini kelihatan sebagai tim yang memang dari segi skill pemain beberapa cukup baik ya. Tapi dari kerjasama tim itu tidak terlalu istimewa. Kalau kita lihat bagaimana kemarin Jepang mengacak-ngacak pertahanan Irak dengan kombinasi 1-2-nya yang sangat baik, saya pikir Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Pemain-pemain kita di depan, Marcelino, Witan, Rafael, itu terbiasa dengan permainan 1-2 sentuhan yang sangat baik yang sudah mereka tunjukkan waktu lawan Jordania ya. Kalau cara main kita lawan Jordania itu terulang ketika kita melawan Irak, saya optimis kita bisa membongkar pertahanan Irak. Seperti yang dilakukan oleh Jepang kemarin. Gol Jepang itu yang kedua terutama itu gambaran tentang pentingnya main 1-2 membongkar pertahanan Irak. Kalau gol yang pertama itu gambaran tentang bagaimana koordinasi pertahanan Irak sebetulnya tidak terlalu rapi. Satu orang striker Jepang, Hosoya, dijaga oleh 4 bek lawan masih bisa bikin gol. Nah, Rafael bisa memanfaatkan hal seperti itu. Jadi kalau saya melihat cara main Irak, saya optimis kita ini bisa membuat sesuatu yang seperti yang dilakukan oleh Jepang. Kita bisa mengalahkan mereka. Coach Aji, Anda sependapat dengan Bungkus, walaupun memang kita kehilangan sosok Rizky Ridho, tapi toh ada Rafael Struijk juga yang kembali di lini depan. Iya betul, memang mungkin ada sedikit pemain belakang ya dengan tidak ada hadirnya Rizky Ridho, tapi di depan kan kita sudah bisa memainkan striker andalan kita. Apa yang disampaikan Bungkus tadi sangat tepat, bahwa salah satu senjata untuk membongkar pertahanan lawan yang paling sangat susah diantisipasi adalah melakukan one-two-touch combination in attacking third. Itu yang paling susah ya, terbukti ketika gol kedua dan gol ketiga melawan Jordania itu adalah proses melalui kombinasi 1-2 yang mana sangat susah untuk diantisipasi. Terjadi juga ketika Jepang melawan Irak. Nah, kalau ke pertandingan terakhir nanti Indonesia ketika melakukan penyerangan bisa melakukan kombinasi 1-2 di sepertiga pertahanan lawan, ini akan menyusahkan lawan. Dan itu sudah terbukti gitu loh. Ketika melawan Jordania, pemain-pemain kita melakukan itu dengan baik gitu. Nah, ini harus sering-sering melakukan kombinasi 1-2 sentuhan di sepertiga pertahanan lawan. Seperti itu, Bung Reza. Ya baik, artinya Bungkus, Indonesia tetap pada skema seperti awal begitu ya, ketika mengalahkan Australia, Yordania dan juga Korea Selatan, tetap bermain terbuka Bungkus menghadapi tim sekelas Irak. Iya, justru melawan Irak kita harus bermain lebih terbuka. Sebetulnya waktu lawan Uzbekistan, Sintayong juga sempat mendorong pemain bermain lebih berani ya, lebih terbuka. Tapi Uzbekistan pinter membuat membuat permainan kita tidak berkembang dengan melakukan high pressing, dan pressingnya Uzbekistan tuh bagus banget. Itu yang membuat pemain kita tidak berkembang. Makanya Justin kan bilang hari ini kita main jelek. Kan memang harus diakui juga bahwa kita lawan Uzbekistan kita main nggak terlalu bagus. Pressing Uzbekistan membuat kita nggak berkembang. Irak cara mainnya nggak seperti Uzbekistan.
Uzbek. Mereka tidak punya pemain-pemain yang high pressing dan pemain-pemain yang secara individu bisa mempersulit kita. Jadi saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa secara kualitas permainan kita itu dengan Irak tidak kalah. Waktu lawan Uzbekistan saya dari awal kan bilang Uzbekistan tuh mainnya di atas kita dan terbukti kita sulit melawan Uzbekistan. Baik, terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami. Dan usai jeda kita akan kembali berbincang dengan Mas Arya dan juga Coach Aji terkait dengan sejumlah pemain naturalisasi yang siap bergabung dengan skuad Garuda. Yang terbaru adalah kiper Martin Paes. Nanti kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, kita kembali berbincang pemirsa. Saya langsung ke Mas Arya. Mas Arya, gelombang naturalisasi pemain asing terus digulirkan oleh PSSI begitu ya. Sebenarnya ada berapa lagi pemain diaspora yang akan masuk ke skuad Garuda, Mas Arya? Jangan ini gitu ya, lihatnya jangan seperti sepotong-potong, tapi saya udah berkali-kali sampaikan juga, kami udah hitung gitu ya, kita itu butuh sekitar 150 pemain berjenjang dari usia 16 sampai ke usia senior. Lihat aja sekarang kita ada yang misalnya Rizky Ridho, kondisi seperti itu langsung kita goyah. Kemarin Rafael nggak bisa main, langsung di depan kita goyah juga. Demikian juga di senior, dan kita harus tahu juga nih di U23 ini rata-rata pemain kita itu 20 loh. Sementara rata-rata usia di senior itu 23, sekian gitu. Artinya kita memang kurang pemain. Kita butuh pemain 140 orang. Dan kita harus menyiapkannya semua. Kita akan ambil dari liga, dari pemain abroad kita di luar, kemudian juga orang-orang yang memang punya darah Indonesia gitu ya, di luar juga. Gitu. Jadi kalau siapa lagi ya kita akan lihat kebutuhan kita bagaimana. Jadi semua dalam kerangka kebutuhan yang akan kita lakukan. Ini saja kemarin salah satu yang kita ambil itu, namanya yang muda itu, usia 18 tahun itu. Tadi kan untuk U20 itu. Artinya memang berjenjang juga kita butuhkan pemain-pemain dari berbagai tempat gitu. Jadi jangan lihat bahwa ini sampai berapa lama, tapi lihatlah kebutuhan timnas kita yang mencapai 150 orang. Nah, kalau lihat kebutuhan tersebut, saya yakin pelatih manapun di Indonesia pasti melihatnya bahwa memang kita kurang pemain. Dan kita harus siapkan semua gitu. Dan kita kan harus jujur, kompetisi kita belumlah rapih banget. Yang kompetisi di daerah itu bisa dikatakan hampir nggak ada kompetisi daerah. Youth development di daerah itu nggak ada. Sekarang ini ada kejomplangan antara kompetisi yang dibangun oleh federasi di pusat sampai di daerah. Di provinsi kita enggak. PPLP kita pun tidaklah seperti dulu lagi gitu. Sehingga memang kita perlu pembenahan besar-besaran. Coba lihat sekarang kita, stadion-stadion kita aja banyak yang terbengkalai. Itu kenapa? Karena nggak ada kompetisi di daerah. Maka ini semua harus nggak bisa diselesaikan oleh federasi sendiri, nggak mungkin gitu. Dengan kita punya sampai 38 provinsi itu, memang harus semua bekerja sama. Tidak bisa hanya bergantung kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun harus berpikir panjang mengenai hal ini. Apalagi kita tahu semua nih, bahwa saat ini, kita aja ya, Mas Aji pasti tahu juga itu. Pelatih kita aja sangat kurang loh di daerah itu. Saya kemarin di Medan cuma berapa pelatih saya C. Pelatih C itu sebenarnya pelatih yang levelnya itu pelatih SSB sebenarnya gitu. Karena kalau kita lihat C, B itu dan A itu yang namanya B itu sebenarnya bertandingnya baru 9 gitu. Ataupun masih junior lah, masih di bawah di KU 15 gitu. Kita B aja sangat sedikit gitu. Ini yang mau kita bongkar semua Mas. Yang kita tahu ini mahal banget yang namanya kursus pelatih di Indonesia. Dibandingkan negara lain kita mahal ini. Jadi jumlah pelatih kita pun di Indonesia sangat kurang. Nah ini yang pelatihnya kurang, wasitnya jumlahnya kurang, klub-klub di daerah juga nggak ada, kompetisi juga nggak ada gitu ya, infrastruktur juga belum disupport oleh semua pemerintah daerah. Kita sih jauh Mas, dibanding Jepang kita jauh banget. Ini yang saya bilang, ya kita butuh 150 pemain dari mana? Kalau mau seperti ini, harapan kita untuk capaian-capaian yang dilakukan, makanya kita kombinasikan. Sekarang harus kita bangun yang namanya youth development, kita bangun kompetisi daerah, tapi support juga harus dibangun karena ini butuh dana besar gitu ya, bukan dana yang kecil. Nah ini yang saya rasa harus kita lakukan. Kayak tadi seperti dikatakan oleh Mas Aji tentang Bungkus tadi ya, bahwa ini 3 tahun nih Uzbek ini.
Ini biar tahu aja, timnas Uzbek yang 23 ini dijadikan satu klub namanya Olimpik. Itu yang dipertandingkan di liga utamanya Uzbekistan. Jadi untuk memperkuat mereka, tim Uzbek ini kemarin dijadikan satu klub dan main di liga satunya mereka, liga utamanya mereka gitu. Itu yang dengan Uzbek untuk menyiapkan mereka itu. Makanya ompaknya minta ampun karena disiapkan jauh-jauh hari dan dijadikan satu klub. Nah ini pun harus kita pikirkan juga ke depan bagaimana kita menciptakan dan membuat klub-klub kita, pemain-pemain kita dengan baik. Itu sih Mas, jadi jangan berpikir pendek. Wah ini sampai kapan nih, gimana? Kita kurang pemain. Itu yang real yang harus kita lihat gitu. Gitu Mas. Oke. Coach Aji, bagaimana tantangannya sebenarnya, apa yang paling berat dalam membangun youth development di Indonesia? Iya, kalau kita dengar tadi dari statement dari Bang Arya ya, memang kita membutuhkan pemain yang banyak. Tentunya kita juga tidak antipati terhadap naturalisasi, tetapi sambil kita bernaturalisasi, yaitu pembenahan sepak bola di dalam negeri harus diperbaiki sebaik mungkin. Apa yang dikatakan oleh Bang Arya tadi, bahwa tidak bisa PSSI pusat jalan sendiri, itu betul. Tetapi jangan lupa juga bahwa PSSI ini punya kewenangan untuk menggerakkan kompetisi melalui kepanjangan tangan PSSI. Apa itu? Ya seperti Asprof, Askot, itu kan bergerak juga atas dorongan dari PSSI pusat termasuk dari anggota ESKO. Saya sangat yakin Pak Erick Thohir dan Ketua ESKO memang sudah memikirkan itu, bagaimana untuk menggerakkan kompetisi di Indonesia mulai dari youth development sampai ke senior gitu, sampai kompetisi reguler kita gitu loh. Juga termasuk bagaimana sekarang menghidupkan PPLP yang tidak bisa bergerak dengan baik gitu. Jadi menurut saya PSSI tetap punya kewenangan untuk menggerakkan semua kompetisi di Indonesia dengan kepanjangan tangan yang ada di Asprof, yang ada di ASPO, termasuk di PPLP. Seperti kalau tidak mendapatkan support, tidak mendapatkan perintah dari atasan untuk berkembang, juga repot juga. Makanya memang betul tidak bisa PSSI sendiri, tetapi jangan lupa bahwa instruksi untuk menggerakkan kompetisi di daerah-daerah tentunya di awalnya dari pusat. Seperti itu Bang Arya. Oke, Coach Aji, tentunya peran dari pemain diaspora di skuad U23 di Piala Asia ini juga sangat berpengaruh begitu ya, Coach Aji. Bagaimana agar kita bisa mempertahankan kondisi seperti ini, di mana dampak dari para pemain diaspora ini juga bisa berpengaruh terhadap permainan dari pemain-pemain lain di timnas Indonesia, dan saling bekerja sama begitu ya untuk bisa meraih kemenangan. Anda melihatnya bagaimana, Coach Aji? Ya, memang kita harus jujur mengakui bahwa pemain-pemain diaspora ini memang bisa menginfluence dari mentaliti pemain, dan kualitas pemain itu bisa meningkat. Kita terbukti dengan pemain-pemain darah Indonesia yang ditarik pulang untuk main di timnas ini memang memiliki dampak yang luar biasa, mengatrol kepercayaan diri dari pemain-pemain lokal kita gitu loh. Jadi itu sangat terlihat, kita harus mengakui itu ya. Memang pemain-pemain ini juga kualitasnya cukup bagus ya. Dan apalagi sekarang beritanya sudah ramai bahwa Bapak Erick Thohir menaturalisasi beberapa pemain. Saya yakin tujuan utamanya bagaimana kita bisa menembus Piala Dunia dengan shortcut gitu. Nah itu tadi yang saya sampaikan, kita tidak antipati terhadap naturalisasi, boleh naturalisasi, tidak ada masalah, tapi tolong kompetisi mulai dari usia muda sampai reguler di Liga 1 benar-benar ditata sebaik mungkin. Karena apa? Karena kompetisi yang baik itu akan memunculkan pemain-pemain yang berkualitas. Tapi saya sangat yakin Bapak Erick dengan para ketua ESKO, para anggota ESKO ya tentunya sudah mengarah ke sana, bagaimana untuk menata sepak bola secara besar-besaran seperti itu. Ya, Mas Arya, ketika pelatih Sintayong datang begitu ya pertama kali ke Indonesia, dia langsung menekankan soal bagaimana mengembangkan youth development di Indonesia agar setidaknya bisa berkembang begitu seperti Korea Selatan negaranya yang memang sangat concern terhadap youth development-nya. Nah ini bagaimana nanti cara PSSI ke depan agar bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelatih Sintayong? Ya ini bukan hanya Sintayong, semua pelatih kayak Mas Aji juga akan mengatakan hal yang sama, bahwa kita tidak bisa hanya ini gitu. Saya kan saat ini juga ini ya sebagai PLT Asprof Sumut ya.
Yang ini saya pusing banget kenapa misalnya orang Medan tuh nggak banyak lagi yang jadi pemain timnas. Nggak ada kompetisi di sana. Bayangin, klub-klub aja, klub Liga 3 cuma main 13 kali. 13 klub doang. Main cuma 8 kali. Pemain apa yang mau kita harapkan dari sana? Kita akan seleksikan, kami bikin seleksi di Sumatera Utara untuk timnas. Tapi cuma 1 dari U20. Kemudian kita seleksi lagi untuk U16. Nggak ada yang terpilih. Nah itu karena memang nggak bergerak. Saya sepakat sama Mas Aji. Setelah kita lihat, memang Asprof ini harus bergerak. Kalau nggak bergerak sama askapnya, terus susah. Jadi ini memang kerja berat, kerja besar, yang nggak bisa kita anggap enteng. Jadi memang harus kerja keras. PSSI udah lakukan, misalnya sekarang diberikan dana untuk Asprof. Kita sekian ratus juta lah ya. Dan tahun depan akan naik juga. Dan uang itu akan dipakai untuk supaya mereka menggerakkan kompetisi. Tapi itu pun tidak bisa. Tidak cukup. Asprof itu harus bisa untuk mengembangkan dirinya dan mencari pendanaan di daerah-daerah juga. Dan support dari Pemprov atau Pemkap itu dibutuhkan ya. Kalau nggak bisa hanya dari mana gitu. Asprof tadi akan nanya, tapi dapat uang dari mana gitu. Karena sekarang ini bisa dikatakan karena kita sudah terlama sekali terlelap atau ini ya agak lambat menurun sekali. Sehingga sponsor-sponsor pun nggak ada yang berani masuk untuk daerah-daerah. Makanya sekarang aja Mas, saya kasih contoh aja. Sekarang kita dulu aja jersey kita nggak dibayar kok, baru sekarang dibayar. Atau hak siar kita murah dibayar dulu itu. Sekarang udah naik 2 kali lipat. Itu kenapa? Karena kita dengan kualitas kita. Nah, kami harapkan dengan semangat yang besar ini, yang kita semua melihat sepak bola sebagai sesuatu yang membanggakan bangsa, kami berharap pemerintah daerah juga akan support askap-askapnya, kemudian swasta daerah juga mau mensupport yang namanya youth development. Ini kan selama ini kita jujur aja, kita harus akui bahwa BUMN banyak berperan saat ini untuk yang namanya di nasional dan di Liga 1 sama Liga 2. Ada itu perannya BUMN kuat gitu ya. Nah sekarang gimana daerah-daerah? Bisa nggak BUMD daerah itu mensupport juga tuh sepak bola daerah kita gitu. Karena udah terbukti dengan kalau ada seperti itu nggak bisa bergerak. Kita hanya bisa gerakkan mereka, tapi komando betul di kita. Ketika nggak ada pendanaan, nggak ada cerita, nggak akan bisa bergerak. Jadi ini sesuatu kerja besar yang harus kita kerja sama-sama. Kita beruntung banget punya presiden Pak Jokowi, komitmennya besarnya bukan main. Sehingga kami di PSSI, Pak Erik itu bisa bergerak sesuai dengan kebijakan Pak Jokowi. Sehingga kita bisa mendorong hal-hal yang saat ini terjadi gitu. Jadi maunya kita lakukan hal sama juga di Pemprov. Kan kita senang nih sekarang semua bupati, semua wali kota bikin nobar, pakai foto-fotonya. Nah sekalian tuh mereka bangun tuh infrastruktur stadion-stadion di daerah-daerahnya. Kasih itu pendanaan untuk daerah-daerahnya. Kalau bisa SD, kita tiru Jepang aja deh. SD, SMP, SMA, tiap sekolah itu punya 1 klub. Kalau itu kita lakukan, kita SD aja kita punya 500.000 loh. Bayangin kita punya 500 ribuan sekolah SD punya klub masing-masing. Dipertandingkan. Berapa banyak? Makanya Jepang jangan heran, dia punya 300.000 wasit di sana. Pelatihnya banyak banget. Itu kenapa? Karena jadi semoga tingkatan di sekolah Arya, punya klub. Nah, momen Piala Asia ini menjadi momentum juga bagi kebangkitan timnas Indonesia dan juga bagaimana membangun regenerasi pemain lebih baik lagi ke depan ya. Ya, betul. Ya. Oke. Kalau mau doang nggak ada. Bisa sekarang. Baik, kita harapkan juga agar tim Indonesia bisa meraih hasil maksimal ketika menghadapi Irak besok. Mas Arya, terima kasih. Coach Aji, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.